Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Wendy Andria. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pangeran Siddhartha dari lahir sampai penerangan sempurna. Pertama tuh saya dari program studi Sistem Informasi dan saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tersebut. Oke, di hari ini saya ditemani dengan teman saya itu Ramazen. Oke Zen, gimana kabarnya nih? Baik. Oke. Sorry ganggu waktunya nih. Gue kan lagi ada tugas nih, jadi disuruh menjelasin tentang Pangeran Siddhartha. Nah, gue kan jelaskan suatu dari awal dulu nih. Pangeran Siddhartha itu dari lahir di mana? Nah, Pangeran Siddhartha itu lahir pada abad 563 sebelum Masehi di Taman Lumbini, tepatnya di Nepal pada saat ini. Nah, dia itu lahir di kerajaan keluarga yang sangat istimewa gitu, yaitu Kosala di Kapilavastu. Nah, sebelum Pangeran Siddhartha ini lahir, ibunya itu bermimpi gitu. Kalau misalnya ada di mimpi itu ada ini gajah putih. Oke. Merasuki tubuhnya ibu Pangeran Siddhartha ini yang bernama Ratu Maya. Nah, dalam mimpi itu menafsirkan bahwa kalau anak yang dilahirkan ini tuh seorang istimewa. Oh. Jadi gitu. ada ramalan dari istana tersebut menafsirkan bahwa anak ini istimewa gitu. Nah, menjelang hari kelahirannya di tepat satu hari itu, ketika Ratu Maya ini sedang melakukan perjalanan ke orang tuanya, tepat di Taman Lumbini, itu tiba-tiba dia ingin melahirkan Pangeran Siddhartha ini, sehingga dia memegang pohon salah untuk berpegangan, lalu Pangeran Siddhartha pun lahir. Sehingga ketika Pangeran Siddhartha ini lahir, terdapat keajaiban. Apa tuh? Yaitu ketika baru lahir, dia itu langsung melangkahi 7 langkah, dan setiap langkah itu muncul bunga teratai. Setiap langkah muncul bunga teratai. Iya. Oke. Sambil berkata, inilah kelahiranku dan tidak ada lagi kelahiran bagiku. Seperti itulah kalimat yang kurang lebihnya. Nah, warga-warga pun menyambutnya dengan sukacita gitu. Sampai ada beneran satu ramalan lagi dari istana itu menyebutkan bahwa Pangeran Siddhartha ini nantinya akan jadi orang raja besar gitu. Nah, lanjut ke kehidupan dia setelah lahir, setelah melewati di istana gitu. Oke. Jadi ayahnya itu bernama Raja Sodana. Nah, Raja Sodana ini ingin putranya tuh Pangeran Siddhartha itu pengen kuat. Dia nggak mau anaknya itu bertapa kayak yang lain. Sehingga ayahnya ini selalu memberikan kemewahan dan fasilitas yang lengkap lah. Sehingga dia nggak bisa ngeliat keberadaan luar istana gitu. Dikasih privilege lah. Iyalah, bisa bilang gitu. Jadi kayak dia nggak bisa lihat orang meninggal, nggak bisa lihat orang sakit dan hal lainnya. Karena kan benar di dalam istana terus gitu deh. Oh, oke. Menarik. Lanjut. Selanjutnya, ketika dia beranjak dewasa, Pangeran Siddhartha ini menikahi putri bernama Yosadarna. Lalu dikaruniai anak bernama Rahula. Tetapi dia tuh kayak apa ya, nggak puas gitu loh. Nggak puas ya? Karena kayak belum menemukan jati diri dia gitu. Oke. Nah, pada usia 29 tahun, dia itu kayak ingin melihat dunia luar gitu. Sehingga nyuruh kusirnya bernama Cana untuk meminta tolong untuk bawa dia keluar. Kabur nih. Iya. Nah, ada terdapat 4 ketika dia kabur dari istana gitu. 4 peristiwa yang dia lihat. Oke. Yang pertama itu seorang pria tua. Pria tua? Iya. Artinya itu kayak kita itu nggak muda terus gitu loh. Jadi
usia terus bertambah. Oh, reminder. Iya. Jadi dia ingat gitu. Betul. Oke, lalu Lalu itu seorang pria sakit. pria sakit. Iya. Jadi kayak maksudnya itu apa sih pria sakit? Jadi dia itu memahami bahwa kita tuh nggak bisa sehat terus gitu. Ada Oke. penyakit di kehidupan kita gitu. Hmm. Lalu itu ada seorang yang menjunjung kematian tiba-tiba. Melihat kematian. Maksudnya? Jadi Pangeran Siddhartha ini di luar itu ngeliat ada orang meninggal dikremasi gitu. Oh, Yang artinya- tiba-tiba. Iya, yang artinya kayak di dunia ini tuh kita tuh nggak abadi. Mhm. Jadi itu Oke. kita bisa meninggal pada di waktu tertentu. Oke. Lalu dia melihat seorang pertapa. Itu bisa bilang itu pertapa itu yang diartikan itu bahwa ada jalan untuk menuju kebenaran melalui pertapa gitu. Oh, oke. Lalu Pangeran Siddhartha pun merenung gitu. Kayak setelah melihat tempat itu dia kayak benar-benar kaget gitu, karena kan dia belum pernah lihat keberadaan luar. Tiba-tiba sekali lihat dia kayak kasihan gitu pada orang-orang gitu. Jadi dia memikirkan kayak memutuskan untuk meninggalkan istana dan istrinya dan anaknya gitu. Oh, oke. Jadi dia kabur beneran nggak balik lagi? Balik nantinya ketika Oke. sampai Oh, masa oke. sempurna. Iya. Oke, lanjut. Kenapa dia kabur dari istana? Karena untuk mencari jawaban kayak dari penderitaan manusia itu apa. Sampai pada akhirnya itu dinamakan pengunduran agung. Apa? Pengunduran agung. Pengunduran agung. Iya. Lalu dia itu ketika keluar itu dia mencukur rambutnya, memakai jubah sederhana. Karena kan keberadaan luar itu kan berbeda dengan di dalam. Di dalam tuh kemewahan, di luar tuh kan bisa bilang tuh kayak kesederhanaan dan hal lainnya gitu. Jadi penyesuaian lah ya. Iya. Lalu dia Sekaligus nyamar. betul. Lalu dia bertemu dengan guru. Bukan guru sih, mencari guru gitu. Oh, mencari Spiritual. guru. Iya. Untuk ya, Mentoring apa sih? lah ya. Iya, mentoring gitu. Jadi kayak apa sih arti kehidupan gitu bagi dia. Oke. Menarik. Tapi Pangeran Siddhartha ini belum menemukan jawabannya, kayak belum puas gitu loh. Lalu dia lanjut ke bertapa. Bertapa ekstrim. Ekstrim itu dimaksud tuh kayak nggak makan seharian, nggak minum. Oh, dia bener-bener bertapa aja udah. Betul iya. Jadi kayak menyiksa tubuh dia gitu loh. Oke. Setelah dia melakukan itu kan dia kayak memikirkan gitu, ini kayaknya salah nih pertapaan dia, karena Pangeran Siddhartha itu kan kayak kesiksa gitu tubuhnya, nggak makan seharian, nggak minum seharian. Jadi dia mencari alternatif lain, jalan tengah, yaitu keseimbangan antara kemewahan dan penyiksaan diri. Oh, tetap ada penyiksaan dirinya. Keseimbangan antara kemewahan dan penyiksaan diri. Betul, ada penyiksaan diri juga pasti. Nah, Pangeran Siddhartha pun langsung pergi ke Bodh Gaya atau pohon Bodhi. Pohon Bodhi. body. Ya, Oke. di pohon Bodhi inilah Pangeran Siddhartha langsung bermeditasi, bertapa gitu, sambil bertekad gitu lah. Lalu selama 40 hari itu dia diam tanpa kemewahan dan lainnya. Lalu dia itu kayak diganggu gitu, sampai pada malam terakhir dia bermeditasi diganggu sama Mara, kayak dewa kejahatan gitu. Dia nggak mau gitu, kayak Pangeran Siddhartha ini berhasil gitu, pengennya gagal. Harus gagal. Iya, makanya kan ada penyiksaan diri. Jadi pengen menyiksa Pangeran Siddhartha gitu. Oke. Tapi Pangeran Siddhartha mampu melewati gitu. Sampai akhirnya dia benar-benar berhasil melewati hal tersebut dan mencapai petunjuk sempurna dan menemukan jawaban dari semua yang dia lakukan, kayak apa sih dari arti penderitaan hidup bagi manusia gitu. Jadi dia menemukan apa yang dia cari. Iya, Oke. begitu kalau dari sampai sejarahnya. Nah, lu ada pengen bertanya-tanya gak nih? Nama saya Zain. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan.
yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Wendy. Oke, pertanyaan pertama nih. Dia kan si Pangeran Siddhartha ini kan dia kan meninggalkan istana. Betul. Nah, pertanyaannya, dia pamitan nggak sama istri dan anaknya? Oke. Good question. Dia berpamitan atau tidak? Jawabannya itu tidak. Kenapa tidak? Karena saya belum mencari tahu. Cuma saya pernah diceritakan sama teman saya ketika saya menjadi masih pengurus gitu di Wihara, bahwasanya itu Putri Yosadarna ini sama anaknya ini lagi tidur dia. Oh, lagi tidur. Iya, lagi kamarnya. Jadi beneran kabur, ngendap-ngendap. Betul. Jadi kayak Pangeran Siddhartha ini masuk kamarnya, cuma pengen lihat tuh terakhir kalinya doang. Oh, Sampai jadi untuk bermeditasi pengen lihat terakhir kalinya gitu loh. jadi dia pamitannya cuma sekedar rasanya doang, Iya, nggak pakai kalimat. betul. Oke. Dia pengen membangunkan tapi kayak nggak enak dan juga Iya. kayak apa ya, melemahkan tekad dia, kayak jadi nggak memakan jadi. medan. Iya, takutnya ntar kalau dibangunin mungkin ditahan. Betul sekali. Oke, Begitu. masuk akal. Nah, apalagi nih yang pengen tanyain? Nah, oke, itu kan tadi jawabannya karena iya, anggap aja dia nggak tega bangunin kan. Betul. Dan takutnya nanti tekad dia menurun, takutnya nanti dia nggak tega, aduh istri gue bangun ya kan, jadi gue nggak jadi kabur segala macam. Oke, katakanlah, ya bukan katakanlah, emang ceritanya dia udah kabur nih. Nah, gue masih penasaran ketika istri dan anaknya itu tahu bangun tidur nih udah nggak ada suaminya. Itu kira-kira dia gimana? Apakah mereka marah kah atau gimana? Oke, pertanyaan bagus juga sih buat sesi ini. Reaksi dari Putri Yosadarna ini kayak kaget gitu, Oke. kayak terpukul dan sedih. Oke. Namun kayak apa ya, karena kasih dia pengen nunjukin kesetiaan dia dan kebijaksanaan dia, sehingga dia mendukung Pangeran Siddhartha ini untuk mencari jawaban tersebut. Oh, justru mendukung. Betul. Oh, oke, menarik. Jadi kayak dia juga di dalam tuh kayak mendukungnya melalui kayak nggak memakai kemewahan, menolak kemewahan. Oh, jadi dia juga mencoba untuk menjadi sederhana. Betul. Oke. Kayak di berperhiasan dia nolak, nggak mau. Lalu? Karena dia tahu tuh Pangeran Siddhartha ini kabur bukan karena nggak mencintai dia, tapi mencari jawaban arti kebenaran dari tersebut. Oh, oke. Jadi demi knowledge lah ya. Betul. Bukan karena ingin berkhianat atau gimana. Betul. Lalu reaksi dari anaknya si Rahula ini, karena dia masih kecil waktu itu, dia belum memiliki arti gitu, arti kehilangan orang tua, ayahnya. Tapi pada saat Pangeran Siddhartha ini mencapai perang sempurna, beberapa tahun kemudian tuh dia balik ke istana di Kapila Vastu. Oh, akhirnya dia balik lagi. Iya. Oke. Sehingga istrinya ini yaitu Yosadarna menyuruh anaknya Rahula untuk menemui ayahnya dan meminta warisan gitulah. Meminta warisan. Iya. Oke. Nah, sehingga anaknya minta warisan kepada Pangeran Siddhartha dan diberilah warisan berupa ajaran Dharma. Oh, warisan dari perjalanan dia. Betul. Oke. Jadi kayak dia menasbihkan anaknya ini sebagai biksu termuda, biksu muda, yaitu bernama yang artinya itu Samanera. Samanera. Iya. Oke. Jadi kayak murid Buddha gitu. Oke. Itu sih. Ada lagi nih buat dari lu? Oke, kalau gitu cukup. Itu udah cukup jelas sih ceritanya untuk sepanjang perjalanan dia sampai balik lagi, udah cukup oke. Untuk pertanyaan gue juga udah dijawab semua. Oke, kalau misalnya lu udah cukup dari penjelasan gue kali ini, gue tutup dokumentasi nih. Oke, sekian dari dokumentasi hari ini yang berjudul dengan perjalanan Pangeran Siddhartha dari awal lahir sampai penerangan sempurna. Terima kasih.